Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala aydan Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza panjenenganipun Kiai Pairi selaku takmir masjid beserta seluruh jajaran takmir masjid yang hadir tanpa terkecuali. Yang mulia Kiai Abdul Halim, Kiai Zainur Razikin, Kiai Taufik, Kiai Lasiman, dan seluruh jajaran para alim, para ulama yang hadir tanpa terkecuali. Meskipun tidak bisa menyebut nama satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat saya pribadi. Juga tak lupa Bapak Mutin dan juga Kiai Abdul Halim selaku sahibul manzil, dan juga seluruh jajaran panitia penyelenggara haul almarhumin wal marhumat, dan juga panitia penyelenggara solawat bersama dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Juga tidak lupa pasukan TNU atau Tentara Nahdlatul Ulama garis miring Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara. Juga tidak lupa dari Babin Kamtibmas yang juga ikut hadir, dari Babinsa, dan semuanya tanpa terkecuali hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat setuju saya hadir peten kaula amul jaki. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini oleh Allah kita ditakdirkan bersama di tempat yang paling mulia, yaitu masjid, di acara yang paling mulia, yaitu acara zikir dan bersolawat bersama, dan insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kemuliaan ini tidak hanya diberikan Allah di sumber perkul, tapi sampai ke akhirat kita tetap dipersatukan dengan orang-orang yang mulia, dalam keadaan mulia, masuk surganya Allah dan mendapat ridho Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam nyereng aturaki da anjunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Dengan salawat ini mudah-mudahan kita termasuk kelompok dan golongan yang dibawa oleh baginda Rasul dengan syafaahnya, sehingga mulai dari awal tadi Jam'iyah Salawat napanya mana? Al-Muhajirin solawat areng sareng seinsyaallah kalaban solawat ni kuda benajunan pasti bakal ontong ben pecretunya akhirat. Amin. Nanti kita campur bahasanya karena sebagian ada yang tidak mengerti bahasa Madurangi. Jadi saya bahasa ini nanti pakai bahasa sesibak.
Jadi pakai bahasa Indonesia juga pakai bahasa Madura. Mun kula soro pidato nganggo bahasa Aceh begula mulia bepongki awal mulaka. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang sangat saya hormati. Kenapa kok solawat? Di mana-mana kan sekarang lagi viral-viralnya solawat. Acara apa saja yang diadakan oleh masyarakat pasti isinya ada solawat. Ada jamiyatul hadrah, ada qasaid, ada solawat. Acara apa saja? Pernikahan ada solawatnya, acara kematian ada solawatnya, menyambut tahun baru ada solawat. Kenapa kok solawat? Yang pertama, solawat termasuk salah satu zikir atau salah satu bacaan yang meskipun kita tidak tahu maknanya kita tetap mendapatkan pahala. Amin dayu. Cengeng. Hah? Ya, alok teman muring genteng kayaknya. Walau akitub sekali deh ya. Biasa aja kali. Solawat ini adalah satu-satunya bacaan yang sekalipun kita tidak tahu maknanya tetap dapat pahala. Bacaan yang lain kalau tidak mengerti maknanya walau secara global, walau bil jumlah, kalau bacaan-bacaan yang lain ketika kita tidak tahu maknanya, ini kata ulama kita tidak mendapatkan pahala. Namun ada 3 bacaan ini meskipun kita tidak tahu maknanya tetap mendapatkan pahala. 1, solawat. 2, Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi, yang dengan membaca saja sudah dianggap beribadah. Baik kita mengerti makna Quran atau tidak mengerti, Quran itu akan tetap mendapatkan pahala bagi pembacanya, dengan catatan cara bacanya benar. Mun butuh bacaan dah benih markan lo tahu maknanya keng pulan salbudnya. Kan beda biasa nasi Ramadan walladina kafaru wa kadzabu bi abi reng lebat nyempit beduk ben Quran aja jong ya. Hah? Hakemi. Jadi solawat itu adalah bacaan yang meskipun sampean nggak tahu maknanya apa, baca saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa ala wa sahbihi. Alhamdulillah hafal semua karena kita bareng. Coba tunggu. Nih satu-satu salbutan ben bula kemarin. Gak apa-apa, solawat itu. Solawat Al-Quran dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kata para ulama, solawat Al-Quran dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Meskipun kita tidak mengerti maknanya apa, meskipun kita tidak tahu apa maksudnya, kita membacanya tetap mendapat pahala. Kalau bacaan yang lain, kita harus tahu maknanya meskipun secara garis besar. Contoh, ilahi rabbi anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Maknanya apa? Lu tahu. Lu gak tahu maknanya, ya sepenting dia muji ke Allah. Lah itu dapat pahala karena
tahu bil jumlah, bahwa tahu itu kita mensucikan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tahu ini membesarkan Allah. Maknanya secara rinci kita tidak tahu. Yang penting tahu bahwa ini membesarkan Allah, kita sudah dapat pahala. Namun untuk tiga yang tadi, solawat, Al-Quran dan juga hasbunallah, meskipun kita tidak tahu maknanya sama sekali, maka kata para ulama tetap pembacanya mendapatkan pahala. Amin Allahumma. Ini solawat yang pertama, tidak tahu maknanya pun dapat pahala. Yang kedua, solawat itu tidak membutuhkan keikhlasan. Ini kata para ulama. Ibadah yang lain ditentukan dengan keikhlasan dari niat orang yang melakukannya. Apapun bacaan, apapun amalan butuh ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu adalah kita melakukan lillahi ta'ala karena mengharap ridho Allah. Nah sekarang ada orang baca sholawat, ini bukan karena Allah, bukan karena mengharap syafaat. Kebetulan yang hadir ada calon mertua. Oh, matang-matang ya tas. Hadirin matang-matang teguh salah. Allahumma salli salatan kalimantan selatan buta ke butuh mandeman solawat. Lah orang yang baca solawat niatnya tidak karena Allah, karena ingin menampakkan suaranya, tapi dia yang dibaca solawat ini kata para ulama tetap mendapatkan pahala. Amin, amin Allahumma. Rakkat aynaya syauqan wa li taibata dzarfata asyqan فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا حبيبي Ya Rasulullah wa kafful Mustafa kalwardi nadi. Nah, yukor lah apal maki alu-alu natolo ba. Bukan lumayan ngumpanana Allah Allah. Daripada statue stelan. Nyampit di bawah sahab. Jadi satu solawat gak ngerti maknanya juga dapat pahala. Yang kedua solawat meskipun tidak ikhlas tetap dapat. Yang nomor tiga, solawat itu tidak perlu ijazah. Amalan-amalan lain kadang dibutuhkan. Ini dapat dari mana? Amalan ini soheh apa tidak? Kamu dapat dari kiai yang mana? Ini yang mengajarkan kiai siapa? Amalan-amalan yang lain kadang-kadang kita sulit untuk diijabah ketika tidak melalui seorang guru yang bersambung atau diijazahkan. Namun untuk solawat kata para ulama tidak perlu ijazah. Solawat ini kata usah ijazah. Kenapa kok demikian? Karena Allah yang memberikan ijazah secara langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah solawat alaihi kepada Nabi Muhammad. Allah yang memberikan ijazah secara langsung, sehingga siapapun yang mau mengamalkan solawat tidak perlu ijazah, karena sampean sudah mendapatkan ijazah secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Mun amalan selain terkadang beda selok mandi, tapi untuk solawat tidak ada ceritanya solawat tidak mandi. Solawat pasti mandi. Ngerti mandi? Mandi aja. Jadi bahasa Indonesianya apa le? Kalah. Tekuk cedak aja ke mak le sengak ban buntong je.
Ya, berarti kala na tepak kakala duda berarti je. Bela kentar kan bini. Langga itu kan juga makhluk Allah. Nggih. Kula teman pengaji ni sampang dalamnya Nyai Mufarroha dulu pas lagi ngaji. Ini yang bagian ibu-ibu muslimat berdiri semua. Saya tanya, ada apa bu? Tikus kiai. Oh, kiai ini beliau tikus. Kiai tikus. Bik gule kocak. Lati nara apa cak lo maparlo toro. Can gula tikus je keng nyari lobeng. Lobeng tikus. Enggak, dia cuma numpang lewat mencari. Loh, yang sampean bayangkan apa kiai? Hah? Lobeng tikus. Oh, teman nggak telak lobeng tikus. Oh teman. Teman nemu sampean. Ha angki. Usapan di lakir yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini ada perkumpulan dan di majlis ini diisi dengan solawat. Insya Allah dengan solawat itu akan menjadi berkah. Amin. Karena solawat itu pasti diterima, solawat itu pasti dapat pahala, dan solawat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan hadrah-hadrah qasaid ini merupakan dakwah yang ampuh menurut saya. Dulu saya masih ingat pada sekitar tahun 2000-an, tapi di Madura. Kalau Malang saya nggak tahu. Di Madura itu pada tahun 2000-an dulu yang lazim dan biasa di masyarakat ketika ada acara itu pasti orkes. Benggalan nih. Tahun 2000. Dulu tuh kalau ada apa-apa pasti orkes, sekecil orkes. Dulu itu kupu-kupu terbang di atas bunga. Mengapa sendiri tanpa kekasih? Dulu untuk pani orkes ni kalau mbak tak usah ngundang orang. Nggih dah banggi. Tak usah. Dulu kalau acaranya itu sudah al-orkesu wal karaokeyu, lah itu gak usah ngundang hadirin, gak usah undangan. Rame pasti, na boleh sing ngode. Baru entar kumpul jai gedung. Kalau memang betul kamu cinta saya, ngasih kasih kok. Saya masih nyampe kasih ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu jangankan yang muda. Mbak ini kalau entar kumpul jai gedung di budi bangun. Ada kok bawan. Budi lo ngadelai. Waralai. Tak kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika muncul di Madura itu qasaid, muncul nasyid, muncul salawat, hadrah sudah mulai kemana-mana di bagian wilayah Madura. Kendik orkes ni kata ada, bahkan makin dinyatakan ada sekali Madura ini. Amin. Allahumma. Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah ya ibadallahi jitu rubba da'in la yuradu kullama nadaitu yahu damayu cukup mi
Pemulai kada ya kan. Cukup mie kok. Ketika pada solawat, ketika pada hadrak, orkes tak ada pada Rabu. Mak bisa tak ada. Oh, orkes kan belum 10 juta. Solawat belum atas. Oh gratis. Oh ngonceng ke matura kok. Kemun gratis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan solawat kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, amin. Dengan solawat kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, amin. Dengan solawat kita menjadi orang yang bajra dunia akhirat. Iya kau orang ngerti lah dek iya lah yo. Hah? Bajra. Cak matura na bahasa Indonesia bajra. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu sesagat batan kaula mulyaki. Selanjutnya dalam rangka menyambut tahun baru Islam, maka dengan tahun baru Islam mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita. Dengan tahun baru Islam, mereka ini. Iya kan nek ingji saya kemi segini anina. Lo apa? Sesusah mun lo agami. Itu lo pembes sih kalau tak pembes. Sahapa aden je. Apa saja yang perlu dijaga? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Haknya muslim kepada muslim yang lain itu ada 5. Iya, selok le ketela. Ada. Okey lah kata elak selang ni. Gula biasa nak kocaan jelang. Karena gula kocaan pote bek tak pote pede. Mula kocaa pote kelampi pote di pana kaca pah muana celeng bi ti. Lu kau pakai kopiah putih biar tahu bahwa ini baru datang dari Mekkatul Mukarramah. Keng tak haji. Pas mau masuk ke Arafah ditendang ke Jeddah. Makanya saya hajinya haji penalti. Haji tendangan bebas. Gini biar bah ngocak, mak jan ngode kocaan bote. Jan kene. Soro denak sing ngocak burunya. Denak cong denak. Ayo keket fai mayu. Denak. Segem masih ngocak buru aja. Mun ketibi takok ngibu bareng kedua mayu. Beci kok. Ara apa cak makinik-kinik gerer. Benik maksudnya Sing rembi yu. Allahumma sholli ala Muhammad. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun.
haknya seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 5. Dan ini mari kita jaga bersama-sama sebagai bentuk atau sebagai bukti bahwa kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahli hadis memberikan penjelasan yang bagi alla tarkuhu, dari yang 5 ini sepantasnya jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita Islam, jangan sampai meninggalkan 5 perkara, karena 5 ini merupakan keharusan muslim sesama muslim. 1, raddus salam. Keharusan pertama, bahkan ini bukan cuma harus tapi wajib kata ulama. Meskipun wajibnya merupakan wajib kafai atau wajib kifayah. Apa yang dinamakan dengan wajib kifayah? Wajib kifayah itu adalah kewajiban untuk semua orang, tapi ketika ada satu yang melakukan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu namanya wajib kifayah. Kita itu punya kewajiban wajib kifayah, ada wajib ain, ada wajib kafai, ada wajib aini. Kalau wajib ain, kewajiban setiap muslim yang tidak bisa diwakilkan oleh satu orang. Contoh, pejang 5 bekto. Contoh, puasa bulan Ramadan. Setiap kita punya kewajiban sholat dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kita punya kewajiban puasa dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Harus setiap orang melakukan, karena ini adalah wajib ainiyah. Ada wajib kifayah, ada wajib kafai namanya. Wajib kifayah itu kewajiban untuk semua orang, tapi bisa diwakilkan oleh satu orang. Contohnya merawat jenazah. Merawat jenazah itu kewajiban semua Islam yang ada di sekitar mayat itu. Namun ketika ada satu orang yang merawat, maka yang lain sudah tidak wajib, yang lain tidak usah melakukan, sudah gugur dosanya. Jelas? Jadi sudah tidak dosa. Sama dengan raddus salam. Menjawab salam itu kewajiban semua kita. Namun apabila ada satu yang menjawab, maka yang lain tidak dosa. Mun situng beda jawab, selain tak dosa. Kula ongka ke atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu sampean semua yang hadir itu wajib jawab. Namun ketika ada satu yang menjawab, yang lain gugur kewajibannya, karena menjawab salam itu adalah kewajiban kifayah, yaitu kewajiban semua orang. Yang diwakilkan satu orang menggugurkan kewajiban yang lain. Kalau semua tidak ada yang melakukan, maka semua yang hadir itu dosa semua. Kula ngolok salam, assalamualaikum warahmatullah. Pas ajunan tidak saya jawab, maka seteja saya hadir ni ketusa kapi pada Rabu. Keng mun beda situng saya jawab, maka selain ni kata tusa ampun gugur gara-gara situng saya jawab. Jelas? Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Memulai salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Dan oleh baginda Rasul, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik di antara muslim sesama muslim adalah orang yang pertama kali memulai dengan salam. Siapapun yang bertemu dengan muslim yang lain lalu dia memulai dengan salam, dialah yang paling baik. Jadi Islam pada Islam ini kemuntapangki kotu ngangkui salam. Assalamualaikum. Benih. Halo guys. Bukan guys, tapi assalamualaikum. Kalau yang Madura biasanya kalau lewat terus di bawah ada orang bilang kelenun, tak langkong. Yang dianjurkan assalamualaikum dulu, baru setelah assalamualaikum kalimat-kalimat yang lain. Jadi assalamualaikum harus fi sodril kalam, harus pada permulaan ucapan. Karena kalau assalamualaikum tidak pada permulaan ucapan, nanti yang dengar tidak wajib jawab. Jelas gitu. Jadi mun tebang kibun orang, beda orang pian jalan jembong bah baba berdereng dengan kelenun puk kan senik lagi. Jangan kelenun dulu. Assalamualaikum. Kelenun pengelebet senik kemarin. Jadi assalamualaikum dulu. Nggih? Harus assalamualaikum dulu, baru setelahnya kalimat-kalimat yang lain. Jelas? Jelas? Wan. Namun perlu diingat, salam itu ada 3 kata ulama. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak wajib dijawab. Yang nomor 3 memang ada salam, jawabannya memang enggak ada. Memang orang ono jawabannya. Jadi ada salam yang wajib dijawab, ada salam itu gak wajib dijawab. Yang nomor 3 memang jawabannya tidak ada. 1, salam yang wajib dijawab, sewajib jawab ni ke salam napa? Orang Islam atemuh pada Islam mamun ngolok salam, maka salam wajib jawab. Yang nomor 2 ada salam itu gak wajib dijawab. Salam apa itu?
Salamnya orang yang sholat. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Kak, beres. Saya jawab, saya tak beres. Itu salam gak wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salam. Tapi itu gak wajib dijawab. Cuman saya pernah menemukan penjelasan Sayyid Abu Bakar Syato. Beliau menyatakan sunnah hukumnya kalau lagi sholat berjamaah, salam kita diniati atau diniatkan untuk menjadi jawaban dari salam teman sebelah kita. Jadi ketika kita sholat berjamaah tentu kita akan itu berdampingan dengan orang lain yang sholat. Maka ketika kita Assalamualaikum warahmatullah, niatkan ini untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam di sebelah kita. Nanti ketika kita Assalamualaikum, itu juga sebagai jawaban kepada, sehingga antara orang yang sholat dengan yang sholat itu saling mendoakan selamat. Tapi untuk dijawab tidak wajib. Salam wajib dijawab. Nomor 2, salam tak wajib dijawab. Yang nomor 3, itu memang tidak ada jawabannya. Makanya sampai salam ini para Rabu, salam nikah, kula benajunan, kalau ada keluarga yang sering cekcok laki bini atau karto benar ya. Mun bedering atau karna uambu, ring atau rumah tangga, itu kata para ulama, biasakan ketika masuk rumah didahului dengan salam. Itu nanti oleh Allah akan diberikan hidayah, hatinya akan lapang, cekcok dalam keluarga itu insya Allah akan berkurang. Jadi mau masuk rumah selaki Assalamualaikum, nanti yang perempuan menjawab Waalaikumsalam. Kalau perempuan yang datang, nanti si istri yang mengucapkan salam Assalamualaikum, nanti suami yang jawab Waalaikumsalam. Nah kata para ulama, siapa yang menjawab salam dan memberikan salam kepada orang yang ada di isi rumah, maka oleh Allah ini hatinya fa'allafa bainahum, maka oleh Allah itu hatinya akan dijadikan lunak. Jelas paham ya? Jadi biasa aki ngolok salam. 1 salam itu wajib dijawab. 2 salam itu gak wajib dijawab. Yang nomor 3 memang gak ada jawabannya. Salam apa itu? Lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan ditunggu jawabannya. Jawabannya ente itu. Nggih? Mun pas sampai beda jawab sampean make sandalnya cecer. Jadi mun ke kuburan nih Kak, meskipun pendapat ulama arwah itu menjawab ketika kita memberikan salam kepadanya, tapi alamnya kan sudah berbeda. Ya king jawab pun tak ada. Mun sedih kuburan, mun pas sampai beda saja jawab Assalamualaikum ya ahlad jiwa. Waalaikum. Insyaallah bunter mbian. Paburuna. Bon, ada berapa kewajiban hak-hak Islam kepada Islam? Beda berapa? Beda berapa? 5. Nomor 1. Jawab salam. Kayak ngai. Teti peleman dekim bian mak le. Oh, teti Islam pada Islam manika pokon jawab salam. Dulu ada lagu dari Situ Bondo, Asem Bagus. Saya masih ingat. Lagu ini diperkirakan tahun 80-90-an. Saya masih ingat, sering dengar waktu kecil karena saya kelahiran tahun 88. 1988. Jadi kula makin umur 17 tahunan. Ada apa? Legan makin malam ibitong malam atok siya ngalo ibitong bi kula.
Jadi malam atok gula umur 17. Tambah sih yang 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, sesangat batin kaula mulja akik. Dulu ada lagu dari Asem Bagus itu Bondo, saya masih ingat. Mun atemua amparing salam, mun tapesa amparing salam, anika tante orang seiman, aneka tante orang se-Islam. Teman mireng lagu nih kaki. Teman ngiding lagu nih kak. Hah? Oh sakniki? Oh nih sakniki iki. Meriki. Ya tahu nih kalau mereka aja kok. Mereka tahu kok. Kuda beda sareng di Madura. Ngobengi sandal yang pele cokoco. Jadi kalau oning jak jebah, pas jak jebah, pas tanya sandal, mas, iki bropo yo. Iki bropo, ya kan jana Bromo. Oke, sebenarnya bahasa Jawa sama bahasa Madura itu ada yang sama, agak mirip, ada yang jauh. Nggih. Seperti nggih itu Maduranya engki. Ini sama. Seperti dahar. Nik Jawa dahar, Madura deer. Nik Jawi boten nopo-nopo, Madura tak apa-apa, itu agak sama. Ya bodoh sejak jauh. Nah, jadi nih wong Jawa alon cak Surabaya alon cak launan Madura mun alon cak yo santak do yo. Lho selebur mun pah orang Malang atau bereng Surabaya pah habini reng Madura. Saya Madura boten ngertos Jawi. Saya coba lo ngerti bahasa Madura. Nih malam pertama saya laki ngocak ke sebini, cekel dek. Cekel. Orang Madura suruh cekel, tekuk leer lah di nak ngeri. Mantelik saya laki. Bocah ero cekel. Padahal jangan saya laki ero tekuk aki. HP maksudnya HP. HP pentong sekali bikok kakek. Loh HP suruh tekuk aki. Cekel dek. Ada para mati ya selaki. Cekel biasa bini. Hero cekel. Si bini cek dengan deng Madura pulan mantan anyar terus tak andi anak. Orang Madura kalau tidak mau punya anak itu masuk KB kan. Jadi deng Madura mun terus andi anak masuk cak ke selaki. Mas masuk KB mas. Iya dek masuk KB. Ya kembar. Cari ini masuk KB. Masuk KB. Metu ini. Mandeman pengaji bener ya. Hah? Beretang. Sebenting selemak kayak ngak iki. Gula benintara kerja, jak gula jauh di Madura kantong. Yang mau tak kerja impian ni kengit do. Mun pah gula pidato neraka jahanam. Mulai kentung-kentung. Mik mulai kak. Apa jong dah bak dah lah yo ber ya kok. Jadi tikal khudh ma safa wa da' ma kadar. Yang baik-baik nanti diambil, yang 5 itu dihafalkan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang lain itu tidak usah diingat, ini hanyalah intermezzo, sponsor. Nggih. On. Situng, salam, raddus salam. Lah dulu lagunya itu seperti itu dari Situ Bondo, Asem Bagus. Kaula sataja wajib percaja
Odi etunya tak salan cengah bila cabutnya beakallah bekal abali deka asallah mun atemua amparing salam mun tapesaan amparing salam anika tante orang seiman anika tante orang seislam. Itu sekitar tahun 90-an. Dulu masih pakai tip, nggih? Masih pakai kaset. Mun situng lagu troy pete apole pemasok gelem sarung bahin derdaya no. Nggih kan? Iya. Lah kan iya. Sama Madura juga sama dulu. Itu masih pakai baterai. Baterai ABC dulu. Lebur mun baterai tak kuat make lagu napa hamunyi gendruwo. Yang namanya tangan dalam pacaran tereng-tereng di lagu ini ya. Lebur mun baterai tak kuat, yang ku harap tiada mungkin kembali. Pas lo kuat baterai nah. Bila hujan turun tergugah. Dan pemulai kadek niser nih kamu. Tore kiai, leman kadek kiai. Seribu nyai sembian. Tore, banser kon ini kan. Acung kaki ke bawah dak rem, Buk. Siapa sung tak cung kaki ke bawah aja. Wanya ku ketepung bim ya. Hendak langkong ya ibunya bapak. Cung kaki ku bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu raddus salam bu. Ada apa cak ni kuding tibik dia. Sebel deh. Ya mangkana caca melok etek ku apa hera ke ada ya kak. Ya cak terus tahu apa melok etek ku bu. Beacam. Dari sononya yuk. On, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nomor 2, hakul muslim alal muslim iyadatul marid. Nyanda orang menjenguk orang yang sakit itu termasuk min hakil muslim alal muslim. Yang bagi Allah tarku. Jangan sampai ada tetangga sakit dan kita tidak menjenguk tetangga yang sakit. Karena menjenguk orang sakit itu termasuk min akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun bener yang sakit entaren. Apa sebab kita itu kan juga akan sakit. Kita itu gantian. Sekarang masih tetangga yang sakit. Lusa atau kapan-kapan kita yang sakit. Dan dengan dijenguk maka akan mengurangi beban baik psikis atau fisik dari orang yang sakit. Kula teman sakit sarah. Dulu saya pada tahun 2004 lomba kula ki kene makin kan pekun kene. Bung. Mon orang kene. Tak percaya. Kayak mon orang rajin. Dia pun biar ngerti daripada gila dia pun ceramah ya. Ya pun ceramah dia bapak ngerti kok tahu syarat keluar suara kok.
Ya kalau cara dia pun ngerti dia. Ambo, sabar HP-nya. Sabar pentong mari. Oh, nak rota video pandai ya video. Dia keluar YouTube jadi. Najak jongo coreng kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyandak yang sakit ni kan para rabu termasuk min hakil muslim alal muslim. Ada yang sakit kita jenguk. Namun saya selalu menyampaikan di beberapa tempat pengajian ada adab, ada tata krama menjenguk orang sakit. Biasanya kalau di Bangkalan, kalau menjenguk orang sakit itu biasanya kok membawa makanan. Biasanya loh, bawa roti, bawa buah-buahan itu kalau di Bangkalan. Lah ini kurang tepat, menjenguk orang sakit membawa makanan itu kurang tepat. Apa sebab orang sakit ini kata Bangkalan tak Malang lo ndek ngakan. Orang tak ndek ngakan ini bagi kakanan. Saja gue polempo dia. Lah kan iya. Lah yang sakit kan nggak makan kok dibawakan makanan. Ya keluarga anda polempo kapi. Keluarga anda saya tak ambil sekali. Iya pipit dia lah kan sakit. Dah iya toh. Saya sakit. Allah. Angge baras lai berde kan. Kapan lebang kai bagi kape. Kan dia sakit. Maka mulai sekarang kebiasaan ini harus kita rubah biar lebih manfaat. Jangan membawa makanan ketika menjenguk orang sakit karena makanan itu tidak bermanfaat kepada yang sakit. Ngibe PC. Betul itu bawa uang. Ngibe PC. Kalau uang itu akan bermanfaat. Makanan kalau gak dimakan rusak. Saya pernah jenguk orang sakit di salah satu rumah sakit. Lah itu ada roti di bawah tempat tidur sampai rotinya jenggotan. Abuduh. Ada apa? Abid kelu tak lembar. Saya datang ngiba roti, ngiba rambutan. Tega lotok. Wak buat na lotok roti na tega abulu. Lah kalau bawa uang, mun pese kan tak abulu kan. Mun pese kan benih keluarga. Saya sakit nanti meringankan beban. Bisa untuk tambahan untuk beli obat, untuk perawatan. Ya cok nyak banyak. Cok dengan orang sumber perkulian jak lok kisoki cak ocaan PC petong juta. Haji yang muni boleh pahajar reng ke kayu. 15.000. 15. Otabeng iba Selawi. Kiba Selawi, Saladin, Misnari apa juga iba kapi. Itu Selawi ya gila. Ngiba bese. 15.000 ya tak rapat tapi ya harus paham diri. Kalau 15.000 je cek ki ada entek biteng. 15.000 ki asemo. Mon 15.000 ya terima kene didik keng lebe datano. Rongkok ke ngaker lek langsung ngamole. Mangkat yu. Je 15.000. Lemon 15.000 ki ada entek biteng pian argana kula belu belas 500. Ada kan tuan rumah nak andi otang 3.500 gitu dari. Bahkan mungkin kan. Jadi kalau 15.000 ya sabak beki boleh sambian. Mun ngebe 100.000 dan tak biteng ya pantas. Mun ngebe 300 mun tak tegay beri ngakan ya jak boleh. Mun ngebe 1 juta nginep boleh kelekun nak kayu. Iya mun seketebu ya ji. Ya biteng tot patot tru deh. Jadi itu tata krama yang pertama bawa uang. Jadi mulai makin biar tak usah. Kau cek mun bengi betanang lembai tak nyaman lihat komentar. Aduh cek nyaman namanya. Ngibe bakro saya aing pelakian tak ingin jak nakin jak ngiben. Tina biar ni ke ngibe tak faida. Ngibe kakanan tak peratuh. Lebih senang iki bayi pese. Tina 15.000. Lemakin 15.000 mun etar kapikan oleh Pak Juta. Enggak kan? Bawa uang saja, jangan bawa makanan. Kalau makanan itu tidak akan berfaedah, makanan itu tidak ada guna bagi yang sakit. Jangan bawa makanan. Satu, yang kedua, kalau menjenguk orang sakit, jangan bercerita tentang orang yang meninggal dunia. Cek ada kan, de orang mati. Cek entar kareng sakit, pareng mati, aku boleh kapi mandiman. Sakit apa kakek lek? Kocak usus buntu. Aduh. Sarah kakek jelek.
Abu saya nggak kakek aja, saya nggak cek endeng, gedangan tang pisan persis kakek aja. Masuk kemis kama sakit Jumat. Hari ki laku penyakit usus buntu, lemah tambah jantung penyakit boleh. Bisa kira pikiran bimbingan saya kok tahu. Makem bian muntar kareng sakit nikah. Bicaralah yang baik-baik. Sakit apa yu? Tahu masih kocak liver. Cok le karo liver kaki jekor istirahat pa cokop, ngakan teratur, pikiran pa tenang, seminggu boy mate. Paham Gi? Jangan berbicara orang yang makin parah, jangan berbicara orang yang mati, berbicara orang yang sembuh. Temura Roma yu, sakit nggak kakek je, saya alak boleh yu dia. Jadi saya sakit ju akhir saya alak ya dia. Situng jangan bawa makanan tapi bawa. Yang nomor 2, jangan berbicara orang yang mati tapi berbicaralah orang yang membicarakan orang yang sudah sehat, yang sudah sembuh dari penyakitnya. Yang nomor 3, menjenguk orang sakit itu cepon ulama kotu nekku. Koko nekku. Lah beda. Megang dengan gagah itu beda. Jangan gak-gagaan. Nabi Muhammad itu kalau menjenguk orang sakit, Nabi Muhammad itu memegang kepalanya orang yang sakit. Lalu Rasul doanya seperti ini. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyak. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyak. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyak. Itu dibaca 7 kali sama baginda Rasul. Makanya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad ngendikan apa? Dawuh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, kalau ada orang menjenguk orang sakit dan dia tidak memegang anggota tubuh orang yang sakit, maka dia sama halnya tidak menjenguk sama sekali. Makelah nyandek make entar keng mun tak neku ke sesake pada ben selo entar keng tak langkong mun neku aku tu cocok mun sesake lake ne saya neku mun sesake bini ne saya neku cek balik sesake janda laki ne saya geregui. Sakit apa kaki le? Tahu kak komplikasi. Iya angak betes saya kak. Mereka ku betes apa ngale kapokan ngamak jan bulat jan ke atas le. Si bini nyampit iya perak tepak kata omang saya tekuk je kak. Hah? Sakit tabu. Mereka belakang kok saya beni bidan kok yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, 2 nih kapan? Nomor 3. Harap Maria lah. Jangan dalam sombian dulu. Wajib ia curung-curung kap. Wah ibu bapa pada sakit. Alhamdulillah cek le burung ngaci dina ni. Yang ring jual penteng. Sebentar, ini ada satu keterangan ulama ingin saya bacakan. Yang nomor 3, wa idba'ul janazah, mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Norok mayit sampai ke kuburan. Dan kata ulama, orang yang mengiringi jenazah sampai ke kuburan itu mendapatkan pahala 2 kirot. Sementara 1 kirot itu besarnya sama dengan gunung Uhud. Orang yang mensolatkan jenazah, setelah mensolatkan mengantarkan jenazah ke kuburan, itu pahalanya 2 kirot. 1 kirot untuk mensolatkan jenazah, 1 kirot untuk mengantarkan jenazah ke liang lahat. Nah, ini ada pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini pendapatnya Ibnu Hajar gini.
Wa muqtadha hadza annal qirataini innama yahsulani liman kana ma'aha fi jami'it tariqi hatta tudfana fa in shalla mathalan wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa hadara dafna lam yahsul lahu illa qiratun wahid. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Yang mendapatkan 2 qirat kita mengantarkan jenazah ke kuburan itu kalau kita sholat lalu kita berangkat ke kuburan itu bersama dengan mayit, bersama dengan jenazah. Kalau kita ke kuburan berangkatnya itu tidak barengan dengan mayit, kita ambil sepeda berangkat duluan, atau mayitnya berangkat duluan kita nyusul pakai sepeda motor, ini meskipun kita hadir di pemakaman itu tidak dapat 2 pahala qirat, tetap dapat 1 qirat. Jelas? Jadi mun badareng mate norok ke kuburan pada Rabu. Saya senorok mayit ke kuburan, maka oleh kencaran 2 qirat dengan syarat kata Imam Ibnu Hajar, kotu abareng mayit, mun lo abareng mayit makin tar ke kuburan, nih kekencerna tak oleh. Jadi qirat itu didapat harus kana ma'aha fi jami'it tariqi hatta tudfana. Orang ini harus bersama jenazah ini di setiap jalan sampai mayit nih ke kuburan. Kan beda biasanya pas sepedaan mangkat ke ada ke kuburan. Beda. Oh, banyak. Berarti ini nak ada dia. Sana boleh kok. Kok adanya siapa senyora juga banyak. Lo kebalik tak ada tak lama hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda tak ada sampai norok mayit ke kuburan. Ada yang norok mayit kan ke kuburan kan? Lalu tak ada giburu juga. Siapa sih ngucap tak ada giburu? Cengko tanya, beda tak ada yang norok mayit ke kuburan? Tak ada, eko. Pada Rabu sesangat batan kaula muljaki. Tapi ini untuk muslim laki-laki. Kalau ibu-ibu jangan nurut. Iya. Kenapa kok demikian? Karena seorang ibu itu fitrahnya lebih lemah dari laki-laki. Makanya ulama menyatakan untuk perempuan mengikuti jenazah ke kuburan itu hukumnya makruh. Ada sebagian pendapat yang menyatakan haram. Namun pendapat yang kuat itu makruh hukumnya. Apa-apa? Ring bini ni kan lebih lemah dari orang laki. Pah ring bini ni keseyang kui perasaan. Tak kok pandai pak ke kuburan pah ing tara cereng. Pandai biasa naro. Betul iya makin lagi Roma kan biasa ring bini nangis. Ya coba Riki minta pendon. Bada sampai dia. Kaki anak telur. Ya makin anak ngempak pala mati ya mati. Bada biasa sudah ya. Pah aku lupuk Alexer Aliyer Aurjit meledak boom. Pah Alexer pah bodoh senyonok ke lempruma tu kau tak ningkat nak. Pah nyepit kanampi pah pupuk dadah. Torai ki. Munikanto bedereng laki mati pas bini akang plingkang apuk lupuk pupuk de nyepit kalampi. Haram tak abid saya lagi ya boleh dia. Satu sehari lah mulai ngupload status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin. Mumpung aku janda pirang ya. Ibu abon bah beri caption, hai serba salah jikalau menjadi janda, kemanapun saja orang curiga, nasib. India. Loh, ini mukanya muka Arab kok India sampean? India, la. Yalla. Kita kor library mikir konjong bu. Ongguan, mau bakang pelingkang jo haram tak abid saya lagi apa boleh ju. Kulepan berempan kali ni kenemu. Si ampo tak gelem lagi boleh jo nangis. Jejak laki mati patak nangis tapi ya biasa. Cuma tanya.
Lah kan ya kan ada yang nangis cuma seperti itulah. Itu kalau perempuan nangis cuma seperti itu, kadang-kadang dilamar 4 laki-laki gak mau. Tak teti kok ingat kakak tuan. Dia iya biasa. Cik mati aja. Tak nyangka deh. Jaringan kakak jelok sakit. Lek kan beda biasa nih. Saya tak camu cak sekali. Jengkok coba digetik. Sakit apa yuk? Lo sakit le. Cak malu bagi odi. Benik saya mati ki laku. Enggak le saya mati sopu. Mula torot kah? Cermedin nak ringko. Len saya mati rogi laku jadi nyaki sakit apa? Jalek cak malam bagi odi. Ya kan? Le kan kilo mati malam. Aduh. Pak garing apa di nak dia pacik budun nak lu. Sejam lah mulai lah. Jalan wes kok. Ngocak ros loros ya RTE mandeman di kaki aja. Aku lah ngocak ros loros bayar RTE lu bilu di rupa kok ngejek. Nomor 4 ijabatud dakwah, kalau diundang hadir. Yang terakhir nomor 5 wa tasmiyatul atis, kalau ada orang bersin lalu dia memuji Allah, kita doakan yarhamukallah. Boleh enggak sih? Hasyim. Bas alhamdulillah, maka jawab yarhamukallah. Keng mun asim alhamdulillah, tak usah jawab. Hasyim, patek sapa rasanannya. Kan beda biasa lagi. Mana simpah keluar patek. Mau keluar patek jadi tak usah dua aki patek je. Geng mun asim, alhamdulillah, kita doakan. Ini termasuk min haqqil muslim alal. Oleh karena itu dengan tahun baru Islam, mari kita pererat dengan cara menjaga hakul muslim sesama muslim. Kita jaga, kita amalkan. Manter saya pada pak sana sambil kerja kayak nggak naik. Beda berapa? Nomor situng jawab salam. Nomor 2 jenguk orang sakit. Nomor 3 nomor 4 di mana? Cermet ngaji dina nih kok. Ada jawab salam. Nomor 2 3 4 situng jawab sah. Nyanda orang sah. Nomor 3 norok masjid ngatar masjid kakobu. Nomor 4 hadir ke undangan pada Islam mun iyon tak yonceng jentar. Nomor 5 adu aaki orang asim ketika si asim neka muji da Allah Subhanahu wa taala. Pon sejam pon. Orang nguncang boleh. Ay patoto kasi dia. Hah? Saya dentek 2 tahun. Mangkene saya dentek berapa tahun? Enggak. Jadi ini terlancang umur, thank you. Tertebang kia boleh. Karena makin ampun jam 11 WIB dan saya harus melanjutkan perjalanan ke Bondowoso. Karena besok pagi jam 7 itu pengajian di Bondowoso. Kalau sangat langsung menuju Madura karena ba'da asar itu di Tanjung Bumi bagian Madura Utara. Mari ini kan le ba'da mauripa pah ba'da isang. Tadi dapat ke rumah ni kaki ku malam pukul 2. Mari pikir bila tangan anak si Andi alek mun dia tu.
Hah? Aku laki-laki setia. Setiap tikungan ada. Pon, nyuun sepora. Sanau sambil kerja selemak tertetia kemanfaatan. Ini menter bisa ayam laki. Ini menter sanau sambil kerja tak langkong sepora. Benintara kerja hulekeng muntak kerja isambian ngantok. Jadi nika intermizunya mana nika sponsor. Mak de sambian nika tidak menonton. Segak dinto. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Karena saya masih belum dikasih makan. Saya tahu tuh kok Jakarta tadi apa ini. Masjid. Iya man masjid suruh lagu India. Ya banyak di pandangan tepur kelap hari nako. Lagi masuk YouTube Khalil Yasin mati bernganga dia ya. Lah pedang masjid suruh nyanyi India atau Pak Garing apa dina. Mari kelak riu. Kurang. Kamu kurang. Aku udah. Kon. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.